frames, dan yang ketiga adalah machine. Baik ya. Untuk yang kuis tadi, bagaimana, ada masalah? Bisa mengerjakannya? Gimana Rizky? Rizky Nimpar? Alhamdulillah bisa Pak. Bisa ya? No problem ya. Jadi sepanjang Anda bisa buat pribadi diagramnya dengan benar begitu, ya, baik itu untuk BIM-nya ya maupun orangnya ya, itu Anda akan bisa ya menghitung gaya tali dan juga gaya normal pada setiap orang itu, begitu ya. Ada pertanyaan nggak di situ terkait itu? Sakanti, Cika, ada di sini Sakanti? Halo? Nggak kedengeran Sakanti? Ada Pak. Gimana tadi PR-nya? Kuisnya? Alhamdulillah bisa Pak. Bisa ya? Iya Pak. Oke, good kalau bisa ya. Itu kuis tadi itu adalah soal UTS. Soal UTS 1 ya, 2 tahun lalu. Ya, tahun 2020 ya berarti. Ya, UTS 1 tahun 2020. 2 tahun lalu ya. Ya berarti Anda bisa memperkirakan gimana nanti kira-kira bobot atau tingkat kesulitan gitu ya dari UTS nanti. Nah itu nomor 1 itu, dan termasuk yang paling mudah. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita akan lanjut ya ke pembahasan trust ya. Saya akan share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya, baik ya. Oke, baik ya. Di sini kita akan bahas structures ya, structures. Nah, di sini dalam chapter ini kalau di buku Maryam ini chapter yang keempat ya. Di sini kita akan belajar bagaimana menghitung ya gaya-gaya yang bekerja, gaya-gaya luar ya, yang bekerja pada suatu struktur gitu. Nah, struktur yang dimaksud ini artinya di sini ada gabungan dari berbagai komponen begitu yang menyusun struktur tersebut begitu. Jadi biasanya yang akan kita bahas ini dalam konteks ini adalah gabungan struktur-struktur yang terkoneksi ya satu sama lain ya, elemen-elemen atau batang-batang yang terkoneksi satu sama lain yang dia akan membentuk suatu struktur. Kira-kira seperti itu. Nah di sini untuk mengetahui gaya-gaya yang bekerja, ya gaya internal di sini maksudnya bukan gaya di dalam batang ya, tapi gaya yang bekerja pada internal struktur di suatu struktur. Gimana menjelaskannya? Gaya-gaya internal yang bekerja pada suatu struktur begitu. Di sini maksudnya internal bukan internal di dalam batangnya ya, tapi gaya-gaya yang bekerja di luarnya ya, khususnya di sambungannya ya. Nah, di sini biasanya kita harus melepas ya, tanda kutip ya, struktur tersebut ya, dan membuat pribadi diagram begitu ya dari masing-masing batangnya ya, kira-kira seperti itu, atau kombinasi dari batang. Nah, di sini struktur yang akan kita tinjau, ya jenis-jenis struktur atau tipe-tipe struktur yang akan kita tinjau, ini diantara adalah trusses ya, kemudian frames, dan juga machine. Ya. Apa itu trusses? Nah, ini trusses ini bisa Anda lihat seperti ini nih trusses. Trusses itu adalah rangkaian ya dari batang-batang ya,
uh, yang menyusun suatu rangkaian dari batang-batang yang terkoneksi ya atau yang terikat satu sama lain di ujung-ujung batang tersebut begitu, sehingga dia membentuk struktur kaku begitu ya. Nah, di mana nantinya gaya-gaya yang bekerja pada trasis ini, struktur trasis ini itu disalurkan lewat sambungan-sambungan batang itu begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ya ini Anda bisa lihat yang kuning-kuning ini adalah sambungan-sambungannya ya, sambungan-sambungan batang ya, sambungan batang. Anda bisa lihat di sini dia tersambung ya, ini adalah sambungan-sambungan gitu. Nah, dalam struktur trasis ini gaya-gaya luar ya itu ditransfer melewati sambungan-sambungan tersebut ya. Jadi gaya-gayanya itu tertransfer lewat sambungan-sambungan dari batang-batang itu gitu. Jadi kalau dalam struktur truss itu umumnya tidak ada beban pada misalnya tengah-tengah batang begini, enggak ya, seperti ini enggak ya. Tapi bebannya itu ya bekerja pada sambungan ya, sambungan batang ya. Jadi contohnya misalnya jembatan, Anda bisa lihat ini adalah struktur trasis yang menopang jalan di atas jembatan ini begitu ya. Nah, lalu bagaimana mentransfer gayanya? Nah biasanya ya nantinya di sini akan ada ya semacam apa namanya penyangga lah ya istilahnya ya, seperti itu, penyangga yang akan nantinya mentransfer gaya dari gaya jalan itu ke simpul-simpul sambungan trasis itu begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tampak samping ya misalnya begini ya misalnya misal jembatan yang seperti ini ya. Nah ini misalnya struktur truss saya begini ya misalnya ya. Gitu. Nah nanti misalnya kita jalannya di atas ya, nih misalnya di jalan ada di atas ya. Gitu ya. Nah ini nanti di sini akan ada semacam kayak penyambung begitu ya antara jalan itu dengan struktur trassisnya. Ya. Jadi nanti bebannya itu ya ditransfernya lewat simpul-simpul ini begitu ya, seperti itu. Ini adalah struktur trasis ya. Jadi struktur trasis itu adalah struktur yang tersusun atas batang-batang yang disambung ya pada ujung-ujungnya begitu ya, sehingga akhirnya membentuk satu struktur yang kaku seperti itu begitu ya. Nah ini contohnya ya seperti itu. Baik. Nah, di sini ada plane trusses ya. Nah, ini pengertian truss nih, a framework composed of members join at their ends to form a rigid structure is called a truss. Ya. Jadi struktur truss itu adalah suatu rangka ya, rangka struktur yang terdiri atas batang-batang yang tersambung pada ujung-ujungnya untuk bisa membentuk suatu struktur yang kaku ya. Contohnya bridges, roof support, derricks dan seterusnya ya. Nah, when the members of the truss lie essentially in a single plane, the truss is called a plane truss ya. Jadi truss, struktur truss bidang, plane ini bidang ya, seperti itu ya. Misalnya contoh jembatan ini ya. Jembatan ini ketika kita meninjau jembatan ini, kita bisa mendekati dia sebagai dua dimensi ya. Asumsinya simetri ya. Misalnya di sini dua dimensi ya, didekati dengan dua dimensi. Oke. Nah, ketika dalam dua dimensi itu maka struktur
jembatan ini sebagai plain trusses ya. Nah, ini contohnya ya untuk plain trusses. Ini berbagai jenis trusses yang digunakan untuk jembatan ya, ada nama-nama yang macam-macam ya, Pratt, Howell, Warren, Kay, Baltimore dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini simple trusses ya. Basic elemen dari plain truss itu adalah triangle ya. Jadi bentuknya basic elemen itu triangle. Ya, jadi ini adalah basic elemen dari trusses. Itu triangle ya, segitiga. Ya. Consisted a rigid frame. Ya, jadi dia tidak akan collapse kalau bentuknya segitiga seperti ini. Jadi ujung-ujungnya ini biasanya kalau trusses itu diidealkan sebagai pin join. Oke, sebagai pin join. Oke, seperti itu. Nah, kalau bentuknya segitiga seperti ini maka dia rigid ya. Tapi kalau bentuknya misalnya segi empat ya, semacam seperti ini akan collapse ya. Seperti ini, sorry. Akan collapse. Dia karena tadi ideal ini diidealisasikan sebagai pin join, maka dia bisa collapse, bisa bergerak ke sana atau ke sini begitu. Ya, sedangkan kalau segitiga dia akan rigid. Ya. Jadi the term rigid is used to mean non-collapsible and also to mean that the formation of the members due to the induced internal strain is negligible. Ya. Jadi the term rigid ini maksudnya dia tidak collapse ya, non-collapsible. Kemudian juga deformasi yang diakibatkan karena gaya-gaya yang bekerja, ya regangan yang bekerja itu bisa diminimalkan begitu. Karena masing-masing batang ini dalam kondisi triangle ini tidak bisa bergerak relatif satu sama lainnya, akan tertahan. Gitu. Sebenarnya mereka ada deformasinya betul, tapi itu bisa diabaikan. Ya. Nah, structure built from a basic triangle in the manner described it are known as simple trusses. Jadi yang ini dikatakan sebagai simple trusses ya. Seperti ini. Apa sih? Nah, ini sebagai simple trusses ya. Additional members or supports which are not necessary for maintaining the equilibrium configuration are called redundant. Ya, jadi kalau misalnya dalam struktur trusses itu ada tambahan batang, ya, yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan untuk memaintain equilibrium, maka itu dikatakan sebagai redundant. Ya, seperti itu. Oke. Nah ya, ini adalah simple trusses yang sebelah kiri ya, ini simple trusses. Ya. Yang ini collapsible ya, dia non-rigid ya, non-rigid trusses. Oke. Nah ini yang sebelah kanan yang C ini ada redundan ya, ada redundan di sini. Yang redundannya di mana? Nih redundannya di sini nih, di sini sama di sini nih. Ya. Seperti itu. Dan juga ya itu kira-kira ya. Pokoknya basicnya itu adalah triangle ya. Anda bisa lihat ini adalah triangle, ini ada triangle, dan ini triangle. Ini adalah simple trusses. Jadi kita bisa lihat redundannya di sini nih, ya, AF dan FD. Oke? Baik. Kita lanjut ya. Nah, several assumptions are made in the force analysis to simple trusses. Ya. Jadi kita menggunakan beberapa asumsi begitu ya, ketika kita melakukan analisis gaya. First, yang pertama, ya, we assume all members to be two force members. Ya, kita mengasumsikan seluruh batang-batang penyusun trusses tadi, ya, penyusun struktur trusses itu adalah batang dua gaya. Ingat ya, definisi batang dua gaya ya. Ya, two force member is one in equilibrium under the action of two forces only. Ya,
Jadi ini adalah setiap batang-batang penyusun ya, dalam struktur trasis ini itu diasumsikan sebagai batang dua gaya. Artinya apa? Gaya-gayanya hanya bekerja pada kedua ujungnya. Kemudian besarnya sama dan juga arahnya segaris ya, garis gayanya segaris, besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambar free body diagram dari members to force member ya dalam kondisi setimbang ya. Free body diagram to force member dalam kondisi setimbang. Jadi hanya ada dua kondisi ya. Alternatifnya itu whether it is in tension or in compression. Ya, apakah itu dia dalam kondisi tarik atau tekan. Oke. Jadi kalau Anda lihat kalau tekan itu, Anda lihat di sini ya. Itu gayanya itu keluar dari titik. Oke. Sedangkan kalau compression ya, dia ini menuju titik ya. Menuju titik. Oke ya. Nah, di sini gimana kalau misalnya trustnya itu tanda kutip dipotong misalnya. Secara virtual misalnya dipotong. Ya. Maka di sini akan keluar gaya dalam. Nah, ini yang dinamakan gaya dalam ya. Ya, ini gaya dalam ya. Gaya dalam yang arahnya akan menyeimbangkan begitu ya gaya luarnya ya, seperti itu. Karena gaya dalam di sini adalah sebagai reaksi dari gaya luar. Oke. Baik ya, dan kalau yang ini untuk yang batang yang kedua yang di kanan ini kalau kita potong maka sini akan muncul gaya dalam gaya dalam ya C ini. Oke. Bisa pahami ya? Jadi untuk struktur trasis ini batang-batang penyusunnya diasumsikan sebagai two force member. Kecuali kalau nanti ada yang kita ketahui dia ternyata lebih dari dua gaya, ada gaya luar yang bekerja tidak di ujung-ujungnya. Nah, itu berarti bukan two force member. Oke. Nah, each member of a truss is normally a straight, sorry nggak pakai salah nih TH-nya. Straight ya, straight link joining the two points of application of force. Ya. Jadi biasanya straight link dalam trasis ini ya batang-batangnya. Oke. Walaupun ada yang kadang curve ya, curvy gitu seperti itu. Nah, itu tetap trasis ya sebenarnya. Oke ya. Jadi misalnya begini nih, ada batang begini bentuknya. Sorry. Ini sorry nih, pen saya lagi rusak nih, jadi ini pakai pen yang lain yang nggak kompatibel. Ya. Nah, misalnya ada struktur seperti ini dia curve ya bentuknya ya. Dan ini curve ya. Ini juga curve. Ini ada berapa batang nih berarti? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5 ya. Bentuknya curve begitu misalnya. Nah, ini sebenarnya batang dua gaya juga ya. Cuman kebetulan memang dibentuknya seperti itu. Kalau kita gambarkan seperti struktur trasis sebenarnya itu cukup sebenarnya begini. Gitu ya. Ya, seperti ini. Ya. Artinya gayanya akan tetap saja gaya-gaya di kedua ujungnya itu akan segaris ya seperti yang di gambar yang kanan ini. Ya. Antara kedua ujungnya itu gayanya akan segaris dengan kedua ujung dari batang tersebut. Oke? Now the two forces are applied at the end of the member ya, and are necessarily equal, opposite, and collinear for equilibrium. Ya. Jadi dua gaya tersebut akan ada di dua ujungnya, ya, dua ujung batang, dan dia akan segaris, ya, collinear. Kemudian besarnya sama dan arahnya berlawanan. Oke ya, ini two force member.
Jadi di sini gayanya bisa apakah either intension, tarik atau compression. When we represent the equilibrium of a portion of a two force member, the tension T or compression C acting on the cut section is the same for all section. Ya, sama ya kalau kita potong tuh misalnya ya. Keluar gaya dalam yang nilainya juga akan sama. Seperti itu. Nah, asumsi yang berikutnya adalah ya, asumsi berikutnya sambungannya ini dia diasumsikan pin join. Ini asumsinya pin. Ya, pin join. Oke. Ya. Kalau Anda lihat sebenarnya kalau di jembatan ini bukan pin ini di las ya. Seperti itu. Jadi artinya itu sebenarnya realitanya itu bukan pin sebenarnya. Kalau Anda lihat ya di sini bahkan ada yang ada di las, ada yang di bolt ya. Nah, ini macam ini di bolt ya ini. Semacam seperti ini Anda bisa lihat ya. Seperti itu ya. Tapi for the sake of simplicity dan supaya bisa mudah dianalisis itu kita idealisasikan sebagai pin join ya. Karena prinsipnya sebenarnya itu pinnya cukup ya. Cuman repot aja bikin pin di sini seperti itu lebih repot gitu. Jadi untuk pembuatannya juga akhirnya jadi udah fix aja ya, itu lebih sederhana gitu. Ya, seperti itu. Oke ya. Nah, nantinya gaya-gaya yang bekerja ya itu selalu lewat pin-pin tersebut. Ya, ya sini gaya-gayanya. Ya, jadi tidak pernah lewat tengah-tengah batang. Misalnya seperti ini enggak, ya. Nah, kalau pertanyaannya Pak, itu truss itu punya berat enggak? Beratnya di consider enggak? Dipertimbangkan enggak? Nah, ini ada tergantung kasusnya ya. Jadi dalam beberapa kasus berat si trussnya itu diabaikan. Kenapa? Karena mungkin beratnya tidak sebanding dengan gaya-gaya yang bekerja, sehingga boleh diabaikan. Tapi dalam kasus tidak diabaikan, bagaimana? Nah, dalam kasus tidak diabaikan, biasanya yang kita lakukan adalah kita mendistribusikan berat dari si batang itu pada kedua ujungnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jadi misalkan contoh ya, misalnya contoh ini apa namanya? Misalnya ini batang BC ini ada atau batang FE ini ada beratnya gitu ya. Nah, itu instead of kita gambarkan instead kita gambarkan aduh ini kenapa sih? Bentar ya. Instead kita gambarkan semacam W gitu ya di tengah batang. Kita gambarnya ini nanti di sini ini W/2 di kedua ujungnya. Ya. Begitu. Ya, jadi bukan di tengah-tengah ya. Bukan di tengah seperti ini. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau seandainya beratnya tidak diabaikan, ya, maka berat dari trasis tersebut kita gambarkan di kedua ujungnya dan asumsinya simetri. Artinya di kedua ujung itu menahan setengah dari berat si batang trusnya itu. Bisa dipahami? Saya, kalau ada yang nggak jelas silakan tanya ya, silakan tanya langsung. Oke. Nah, ini contoh apa namanya free body diagram dari struktur trusses ya. Anda lihat di sini ada gaya L ya sebagai beban luar ya bekerja pada truss itu. Nah, kemudian di sini
Di tumpuan A itu ada reaksi 1 dan di tumpuan D ada reaksi 2. Nah, sebenarnya kan di A ini kalau kita by default itu karena itu adalah pin join, maka di sini harusnya ada gaya reaksi defaultnya ya, reaksi dalam arah horizontal. Tapi ini namanya juga reaksi, itu tergantung dari aksi. Sepanjang aksinya itu tidak ada komponen horizontal, maka tidak ada reaksi horizontal. Kecuali kalau misalnya ada gaya luar nih, seperti ini. Misalnya, di P. Maka di A ini pasti akan ada gaya reaksi dalam arah horizontal. Ya. Dalam hal ini misalnya ke sini nih pasti ini arah kebalikan ya. Begitu. Oke, nah adapun kalau kita lihat di D ya. D ini adalah roller support karena itu reaksinya hanya vertikal saja. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kan pertanyaannya ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan trasis ya di sini. Berapa sih gaya yang diterima oleh masing-masing batang? Misalnya ada kondisi seperti di sini nih, di gambar yang kanan ini ya. Ada sebuah struktur trasis diberikan gaya L. Nah, pertanyaannya berapa sih gaya yang diterima oleh batang AF, batang AB, batang BF, batang BE, batang CE, batang ED, berapa sih? Ya kan pertanyaannya itu. Nah, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ya, siang kali ini. Oke. Nah, untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja pada sistem truss ya, ada 2 metode ya. Yang pertama adalah method of join, metode titik, keseimbangan titik. Nah, kemudian yang kedua adalah method of section atau metode potongan. Ya. Nah, sini kita akan masuk ke method of join. Ini saya akan tampilkan dalam media yang lain ya. Sebentar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Daryl. Daryl mana Daryl? Ada Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak Daryl sampai di sini? Belum Pak. Belum ya. Oke, kalau nggak jelas, ada yang nggak jelas, langsung aja ya. Baik. Oke. Nah, ini ada kalimatnya. Note that the joints are modeled as a simple pins, even though the joints of the actual structure may be gusset plates or welded connection. Ya. Jadi kita asumsinya itu dia simple pins. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke method of join. Ya. Jadi bagaimana caranya menghitung gaya-gaya yang bekerja pada batang-batang di struktur trasis. Nah, ini yang pertama adalah method of joins. Yang langkah-langkahnya apa? Ini langkah pertama, ya. In general, find the external reaction first, but this may not be necessary, ya. Jadi yang secara umum biasanya kita tuh perlu untuk menghitung external reaction dulu, gitu. Gaya reaksi dari tumpuan misalnya. Tapi itu boleh jadi belum dibutuhkan, ya. Boleh jadi nggak dibutuhkan, ya. Oke, yang kedua, mulai. Ya, kita akan memulai analisis kesetimbangan titik. Jadi kalau method of join ini kita memakai kesetimbangan titik. Ingat ya, kita kan beberapa pekan lalu kita equilibrium of a particle, equilibrium of a point, ya. Kita udah bahas itu, ya. Jadi kita pakai itu, ya. Jadi kita mulai pada satu titik di mana yang tidak diketahuinya itu maksimum 2 atau kurang dari itu, ya. Nah, kemudian jadi kita mulai pada join yang tidak diketahuinya itu tidak lebih dari 2. Kenapa 2? Kenapa tidak boleh lebih dari 2? Daryl? Kenapa tidak boleh lebih dari 2? Daryl, gimana Daryl? Kenapa kita mulai dari titik yang tidak diketahuinya itu tidak lebih dari 2? Kenapa?
Belum tahu, Pak. Belum tahu. Kita di sini akan tadi kan saya bilang kesetimbangan titik ya. Kalau untuk kesetimbangan titik itu equilibriumnya itu ada berapa ya? Equilibrium equation. Gimana, Dara? Equilibriumnya ada berapa rel? Halo. Gimana, Dara? Gimana, nyerah, Dara? Apa mungkin 2, Pak? Ya 2, bukan mungkin lagi 2, ya kan? Iya. Karena kesetimbangan titik itu kita hanya punya dua persamaan. Apa saja? Persamaan kesetimbangan apa aja? Fx sama Fy. Sama dengan Iya, 0. cuma punya 2. Betul. Sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ya. Jadi karena kita cuma punya 2 persamaan kesetimbangan, maka kita hanya bisa maksimum 2 yang tidak diketahui, ya enggak? Ya kan? Iya. Ya, jadi kalau misalnya yang diketahuinya lebih banyak daripada jumlah persamaan kesetimbangannya, itu namanya kasusnya apa istilahnya? Apa namanya? Jika yang tidak diketahui lebih banyak dari jumlah persamaan, itu istilahnya apa? Istilahnya itu kasus apa? Oh, saya bantu lagi tuh. Gimana, Darel? Lupa, Pak. Aduh, lupa ya. Coba kamu minta tolong teman kamu siapa sebut. Siapa? Ayo nyebut nama aja, susah banget ih. Bima, Pak, Bima. Bima. Oke, Bima. Bima ada di sini, Bima? Ada, Pak. Oke. Apa jawabannya? Jadi pertanyaannya yang kalau lebih dari 2 ya, Pak? Ya, yang tidak diketahui. Itu istilahnya kasusnya apa? Mana, Bim? Kurang paham saya, Pak, tadi, Pak. Aduh. Ada yang paham nggak di sini? Siapa yang tahu? Silakan. Anyone may answer. Siapapun bisa menjawab, boleh menjawab. Kasus yang dimana jumlah tidak diketahui lebih banyak daripada jumlah persamaan itu kasusnya apa? Undetermined problem ya, Pak? Ya, statically indeterminate cases, ya. Statically indeterminate cases, atau kalau dalam bahasa Indonesianya seringkali diterjemahkan sebagai kasus statis tak tentu. Oke? Paham ya, Bima, Darel ya? Oke, Pak, paham, Pak. Ya, jadi Pak. jadi kita hanya bisa menyelesaikan kasus kesetimbangan ya kalau jumlah yang tidak diketahui itu paling banyak sama dengan jumlah persamaan yang kita miliki. Oke? Pak, apakah benar nggak mungkin, Pak, kalau jumlah yang tidak diketahuinya itu lebih banyak dari yang jumlah persamaannya nggak mungkin diselesaikan? Nah, itu masih mungkin diselesaikan dengan menambahkan yang namanya compatibility equation, persamaan kompatibilitas. Tapi Anda tidak belajar di sini nanti belajarnya di semester depan, mekanika kekuatan material, ya, seperti itu, ya. Oke ya, saya balik lagi ke yang tadi ini, ya.
Jadi kita mulai atau cari dari titik di mana yang jumlah tidak diketahuinya itu tidak lebih besar dari 2. Kenapa? Karena kita akan menerapkan persamaan kesetimbangan titik. Di mana di situ kita cuma punya 2 persamaan, ya. Nah, draw a free body diagram of each join, berarti menggambarkan kesetimbangan titik ya. And apply 2 persamaan ini, sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Ya, kemudian record, dia dicatat nih maksudnya, the force and its character, tension or compression for each member. Nah, the last join may not always yield new information, but may serve as an equilibrium check. Oke, ya jadi nanti kita hitung, catat berapa besar masing-masing, yang itu nanti akan kita aplikasikan, kita gunakan informasi itu ketika kita menelaah kesetimbangan pada titik yang lainnya, gitu. Ya. Nah, contoh ini, ya, ini general concept of method of joins, ya. Ini simple trusses ya, plain truss ya, di mana di A-nya ini diberikan tumpuan pin, sedangkan di D itu roller, oke? Nah di sini apa namanya? Pada titik B diberikan gaya L1 ya, kemudian pada titik 2 diberikan gaya L2, oke? Nah ini kan pertanyaannya berapa gaya dari masing-masing batang penyusun trusses ini. Ya, artinya kita harus hitung berapa AB, berapa AF, berapa BF, berapa FE, berapa BE, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kan prosedurnya itu kalau Anda lihat, yang pertama itu generally kita harus hitung reaction forces. Ya, support forces-nya berapa. Dalam hal ini supportnya kan ini di A dan di D ya, tumpuannya. Kita biasanya umumnya kita diminta untuk menghitung reaksi tumpuannya dulu berapa di A dan berapa di B. Tapi dalam beberapa kasus itu tidak diperlukan. Nah sekarang coba kita lihat kasus kita. Misal kita nggak mau nih ngitung berapa gaya tumpuan di A dan gaya tumpuan di D. Kita mau langsung coba tinjau join-joinnya nih. Oke, misalnya kita lihat join di B. Join di B ini ada gaya luar sebesar L1 yang misalnya besarnya diketahui. Ya. Nah kemudian jika kita buat free body diagram dari titik B, maka pada titik B itu akan ada berapa gaya ya? Ada 4 gaya yang mewakili batang masing-masing batang ya. Jadi ada gaya AB, ada gaya BF, ada gaya BE dan gaya BC. Nah, itu totalnya ada berapa gaya? Ada 4. Padahal kita persamaan cuma punya 2. Berarti kita tidak bisa selesaikan dari situ. Kemudian kita tinjau F. Misalnya gaya titik pin di F. Nah, kita buat free body diagramnya. Maka di situ pada titik F itu akan ada 3 gaya yang tidak diketahui, yaitu AF, FB, dan FE. Nah, padahal kita cuma punya 2 persamaan. Berarti artinya kita tidak bisa menyelesaikan dari situ. Nah, itu tadi maksudnya ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Ya mau nggak mau di sini kita harus menghitung dulu tumpuan di A dan tumpuan di D. Ya, karena masing-masing masing-masing pin di A dan di D itu kalau reaction force-nya udah bisa dihitung, maka gaya yang tidak diketahui, gaya batang yang tidak diketahui itu hanya 2, yaitu gaya AB dan AF untuk di A dan juga gaya CD dan DE untuk di D. Oke, artinya 2 yang tidak diketahui kita bisa selesaikan selanjutnya ya dengan persamaan kesetimbangan. Nah, karena itu di sini langkah pertama adalah kita menghitung gaya tumpuan di A, berapa AX AY, berapa DY. Ya. Dari sini dengan persamaan kesetimbangan sederhana sigma fx sama dengan 0 kita akan tahu AX itu sama dengan L2 ya. Kemudian nanti dengan hitung kesetimbangan momen di A misalnya kita akan bisa menghitung DY. Misalnya begitu ya. Selanjutnya kita bisa menghitung berapa AY. Oke. Nah, setelah AX dan AY diketahui, AX dan AY atau DY diketahui, barulah kita mulai melakukan menghitung kesetimbangan dari seluruh join yang ada. Dimulai dari mana? Dimulai dari join yang tidak diketahuinya itu
maksimum 2. Berarti dalam hal ini kita bisa mulai dari A atau kita bisa mulai dari D. Karena di sini misalnya AXI udah diketahui kan gaya luarnya. Berarti tinggal gaya batangnya AB dan AF. Nah, di sini ada 2 yang tidak diketahui. Atau kita bisa mulai dari D. D juga ada 2 yang tidak diketahui. Ini sepanjang kita tahu sudutnya ya. Kalau sudutnya ini nggak diketahui, ya kita nggak bisa selesaikan itu. Ya. Nah, dari sini kita terapkan persamaan kesetimbangan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung dapatkan nanti nilai AF berapa ya dan juga nilai AB berapa. Oke. Lalu Pak, ini arahnya gimana? Pertanyaan berikutnya. Arahnya ini kan tarik nih kalau seperti ini ya. Arah yang seperti ini kan arahnya tarik nih keluar dari titik. Apakah ini batangnya ini udah pasti tarik nih? Belum tentu. Nah, di sini ketika kita membuat gaya-gaya ini kita boleh pakai asumsi. Asumsinya AB itu tarik maka ke sini. Kemudian AF juga tarik maka arahnya ke sini, keluar dari titik, ya. Nah, ketika kita hitung dalam persamaan kesetimbangan, ternyata nilainya itu adalah negatif, maka gaya AF dan AB ini adalah kebalikannya harusnya. Oke, misalkan contoh ini, kita dari sini saja sudah bisa melihat nih AF ini harusnya kompresi. Ya, kenapa? Kalau kita hitung kesetimbangan gaya dalam arah Y, ya, AG-nya nih ke atas, AF-nya ini ke atas juga, berarti kan harusnya kebalikan, maka nanti akan dapat nilai AF itu negatif. Artinya apa? Itu adalah kebalikannya dari asumsi awal. Berarti itu adalah kompresi. Oke, seperti itu. Nah, setelah nanti AF dan AB nilainya diketahui, udah berhasil dihitung, barulah kita bergerak ke join-join yang lain. Nah, dalam contoh ini misalnya kita AB sudah hitung, AF sudah hitung. Maka kita berangkatnya ke B atau ke F? Bima, bisa ngikutin Bima? Bisa, Pak. Bisa. Nah, Bima nih saya tanya ya ke Anda nih. Ini kita misalnya AB dan AF kita sudah berhasil hitung, kita mendapatkan nilainya. Nah, selanjutnya kita berangkat ke join lainnya kan. Nah, Anda akan pergi ke B atau ke F? Yang F dulu, Pak. Kenapa ke F dulu? Karena Karena? kontak sama 3 titik. Hah? Kenapa? Kenapa ke F dulu? Yang di F yang sedikit yang nggak diketahuinya dikit, Pak. Ada berapa? Yang cuma 3, Pak. Kalau 3 nggak bisa dong diselesaikan dengan kita kan kita cuma punya 2 persamaan. Ini L2 udah diketahui ya, L1 dan L2 itu gaya luar diketahui ya. Jadi ada berapa di situ yang tidak diketahuinya di F? Yang tidak diketahui ada 3. Apa aja? AF, BF sama EF. AF kan tadi udah diketahui. Gimana sih kamu? Oh, iya. Ini kan kita pertama ngitung di A dulu ya kan. Kesetimbangan di A. Nah, dari hasil perhitungan kesetimbangan di A, maka kita akan dapatkan gaya AF dan AB. Ya. AB udah diketahui, AF udah diketahui. Nah, sekarang kita tadi Anda bilang loncat ke F karena yang tidak diketahuinya ada. Sekarang ada berapa? Yang tidak diketahuinya? 2, Pak. Ada 2, tinggal 2. Tadinya benar yang tidak diketahuinya di F itu ada 3. AF, BF, dan Jadi FE. Tapi sekarang kan AF udah diketahui, makanya tadi disuruh di record ya, ini istilahnya nih. Record the force and its character di nomor 4 nih, Anda lihat ya di situ. Ya maksudnya itu. Ya, artinya sekarang ketika kita udah hitung kesetimbangan di apa namanya di A, ya maka kita akan dapat AF. Nah, selanjutnya ketika kita tinjau di F, yang tidak diketahui tinggal 2, betul, yaitu F sama EF. BF dan EF. Oke, ya.
seperti itu. Oke. Nah, di sini Anda lihat ya, sekarang kita udah tahu EF dan BF ya. Nah, setelah dari F kita berangkat ke mana lagi nih sekarang? Ke join yang mana? Join B Ke atau join yang E? ini Pak, join B Pak. Join B. Kenapa? Karena BF sama AB udah tahu Pak. Jadi yang tidak diketahui tinggal Tinggal BE, BC sama L1. L1 sudah diketahui. Ini Oh bisa iya, maaf Pak. diketahui L1. Berarti Kan 2 itu Pak. gaya luar. Jadi ada berapa? Berarti tinggal 2. Tinggal 2 ya, BC dan BE, dan itu bisa kita selesaikan ya. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah metode join ya. Metode join. Jadi kita mulai dari titik ke titik lainnya, ke titik lainnya begitu. Dimulai dari mana? Dimulai dari titik atau join yang jumlah yang tidak diketahuinya paling banyak 2. Sehingga kita bisa selesaikan. Jadi merambat dia caranya itu, merambat sedikit-sedikit. Ini method of joins. Paham ya Bima ya? Paham Pak. Paham ya. Ini kalau Anda lihat, Bima panggil dong temannya satu lagi, siapa? Ustaz Farel Pak. Siapa? Farel? Ustaz Farel, iya. Oke, Farel. Mana Farel sini? Farel. Farel mana Farel? Bima nama lengkapnya siapa itu? Farel siapa? Ustaz Farel Pak. Faustah. Di Faustah Farel. Mana nih? Panggilannya Farel, bukan? kurang tahu Pak. Gimana kamu ah? Masa teman sendiri nggak tahu panggilannya? Di bawah saya Bang. Maksudnya. Di bawah kamu maksudnya? Halo? Q, SQ ya. Fausta Farel. Oh, hilang. Hilang tuh, anaknya nggak ada tuh. Bima. Ya udah Kenapa? berganti Pak. Kenapa hilang? Ini ada lagi nih sekarang. Yes, halo Pak. Ya, aduh lama banget kamu. Maaf Pak, habis ada gangguan. Oke. Farel ya. Ya, perhatikan ini ya. Lihat join di J. Di C, sorry. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. C ya. Nah, itu gaya di CE berapa? Farel. Bisa itu enggak? Gimana Pak? Gaya CE berapa? Batang CE. Gaya CE. Lihat titik di C. Gaya CE berapa tuh? Bisa ditebak nggak? 0 bukan Pak? Betul, 0 ya. Kenapa 0? Rel? Kenapa 0, Rel? Karena ayo dong. Kenapa, Rel? Masih Jawabannya rada benar, bingung, C. C itu benar 0 ya. Betul, itu 0.
Kenapa 0? Taunya dari mana 0? Nah, mungkin pertanyaan saya balik. Kurang Gimana, tahu, Rel? Pak. Maaf, Pak. Kurang tahu gimana. Kok kamu bisa jawab 0, CE? Dapatnya dari mana? Hmm? Benar ya? Duh, kalau luring saya samperin nih ke meja kamu nih. Kenapa nih, Rel? Jawabannya benar 0, betul. Tinggal pertanyaan dapatnya dari mana? Tahunya dari mana? Ini sederhana nih. Ayo. Hah? Gimana, Rel? Tinggal terapkan aja persamaan kesetimbangan, Rel. Halo, Rel? Kamu dengar nggak, Rel? Atau halo? Wah, ini kayak putus-putus terus nih. Gimana, nyambung lagi, Rel? Iya, Pak. Jadi, nanti nggak tadi, kenapa CE-nya 0? Karena ini, Kak. Karena di sumbu Y itu nggak ada gaya lain di FY. Tuh, tidak ada gaya lain, nggak ada lawannya ini, gitu. Jadi kalau kita terapkan persamaan kesetimbangan dalam arah Y, maka langsung dapat tuh C sama dengan 0, udah ya. Betul ya? Seperti itu. Buat Iya. ya. Oke, ya kita sekarang lanjut deh. Nah, ini example nih, contoh method of join ya. Ini ada suatu struktur trasis ya, diberikan gaya ya di B sebesar 3.000 pound, kemudian di E diberikan gaya sebesar 4.000 pound. Oke. Nah, di sini ini mau tidak mau kita harus hitung berapa gaya tumpuan di A atau di D ya. Kenapa? Karena tidak ada join yang jumlah yang tidak diketahuinya kurang atau sama dengan 2. Semuanya itu 3 atau lebih begitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus hitung berapa support gaya tumpuan di A dan di D. Oke. Nah, di sini support di A ini ada 2 ya, gaya tumpuannya ya, ada di X dan dalam arah Y. Ya, kemudian di D ini ada 1 karena roller ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung ini ada berapa yang tidak diketahui di sini, ada 3 ya, AX, AY dan DY ya. Nah, jadi di sini kita bisa hitung kesetimbangan bendanya 2 dimensi ya, untuk bisa menghitung berapa nilai AX, AY dan DY karena kita punya 3 persamaan dalam kasus ini. Ya, jadi karena kita meninjau struktur trustnya itu sebagai keseluruhan, sebagai satu sistem 2 dimensi di sini. Karena itu kita punya 3 persamaan sehingga kita bisa menyelesaikan 3 yang tidak diketahui ini. Oke. Dengan menerapkan sigma fx sama dengan 0, kita akan dapat AX ya sama dengan 3000. Ya, mudah ya. Kemudian kita hitung kesetimbangan momen di A misalnya ya, kita bisa hitung berapa nilai DY ya dan seterusnya. Nah, di sini ya misalnya sigma fx sama dengan 0, kita akan dapatkan ini. Kemudian sigma fy sama dengan 0, kita dapatkan ini. AY plus D minus 4000 sama dengan 0. Kemudian kita hitung kesetimbangan momen di A seperti ini ya. Minus 3000 dikalikan 8, Anda lihat ya di sini 3000 ini yang di atas ya, gaya vertikal gaya horizontal. Tingginya itu 8 feet ya. Dikurangi 4000. Nah, karena 4000 ini menimbulkan momen arah clockwise ya, jadi negatif ya. Minus 4000 dikalikan 12 feet. Nah, kemudian DY ini menimbulkan arah counter clockwise karena itu positif. Plus DY dikalikan 24. Maka kita akan dapat nilai berapa besar DY. Setelah nilai DY dapat, kita bisa dapatkan nilai AY ya. Jadi akhirnya kita dapatkan seperti ini ya. AX 3000, AY 1000 dan DY 3000. Arahnya ini positif semua nilainya. Artinya arahnya ini asumsi arahnya benar semua. Ya, AX itu arahnya ke kiri, AY ke atas dan DY ke atas. Oke. Nah, selanjutnya barulah kita tinjau satu persatu di sini. Nah, kita mulai misalnya dari join A.
ya. Di join A ini seperti ini, ada gaya AY sebesar 1000 dan gaya AX sebesar 3000 ke kiri, ya. Nah, kalau kita gambarkan free body diagramnya ini kurang lebih seperti ini. Akan muncul gaya AE dan gaya AB, ya. Nah, ini arah AE dan AB itu boleh asumsi. Nah, tapi di sini dia memberikan asumsinya udah benar nih. Ya, contohnya ini misalnya AB arahnya ke bawah, benar. Pasti AB itu arahnya ke bawah menuju titik alias kompresi. Kenapa? Karena AY ini arahnya vertikal ke atas, ya. Sehingga harus ada yang melawan ke bawah. Satu-satunya yang punya komponen ke bawah itu adalah AB. Karena itu AB pasti arahnya ke bawah, ya. Artinya di sini dia kompresi, ya. Ini kalau seperti ini artinya ini kompresi, ya. Nah, kalau AE ini arahnya keluar dari titik maka tensi. Sudut kita ketahui ya 53,1 derajat, ya. Karena ininya 8, ininya 6 ya, Anda bisa lihat di sini, ya. Ya, segitiganya seperti itu ya. Oke. Nah, kita hitung sigma F. Kita mulai kayaknya lebih baik dari sigma FY sama dengan 0 ya. Dari sini kita akan bisa langsung dapat nilai AB ya. Jadi 1000 dikurangi AB sin alfa. AB sin 53,1 sama dengan 0. Maka kita bisa dapat nilai AB. Oke. Nah, setelah itu kita terapkan sigma Fx sama dengan 0 ya. Ini minus 3000 minus AB cos 53 plus AE sama dengan 0 ya. Kalau AB-nya ini kita sudah dapat dari yang bawah ini ya. Kita masukkan ke atas, maka kita akan dapat AE ya. Jadi kita dapat AB dan AE. Anda lihat di sini, AB ini adalah compression. Kenapa compression? Karena dia menuju titik menuju A. AE ini adalah tension karena dia arahnya di sini keluar dari A. Oke. Nah, setelah dari A kita baru bisa menuju ke kemana? Ke B atau ke E? Saya tanya siapa tadi ya? Farel, sebut ini dong, panggil teman Anda satu, siapa? Farel, Costa Farel. Iya, Pak. Coba panggil teman Anda satu, siapa? Yang lain. Siapa ya? Ini deh, Pak. Hanif Raihan Hakim. Hanif. Hanif ada di sini, Hanif? Ada, Pak. Oke, Hanif ya. Jadi perhatikan ini ya sekarang. Nah, sekarang kita di A ini udah dapat nih AB dan AE ya. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke join yang mana menurut Anda? Menurut saya sepertinya yang kayaknya sih itu, Pak. Join yang B, Pak. Yang B, kenapa? Karena AB-nya sudah diketahui, terus yang tidak diketahui itu BC dan BE. Betul ya. Jadi kita bergerak ke arah B ya, karena yang tidak diketahui sekarang tinggal 2 ya kan. Kalau kita ke E, di E ini ada 3 yang tidak diketahui, jadi nggak bisa kita selesaikan ya. Jadi kita bergeraknya ke B. Oke, benar Anda ya. Nah, di sini nantinya Anda gambarkan ya, tinggal ini free body diagram titik B. Di sini ada gaya luar 3000 pound ya. Kemudian ada gaya AB. Tadi AB itu kan kompresi ya kan. Nah, di sini dalam free body diagram ini maka kita gambarkan juga AB-nya kompresi menuju titik B. Ya. Bapak tadi kan AB ini arahnya ke bawah Pak menuju A. Kenapa kok di B ini nggak ke bawah juga menuju A juga? Enggak begitu. Ya, ini kan masalah aksi reaksi ya. Seperti itu. Jadi ini adalah yang menggambarkan gaya yang dirasakan oleh si join B itu. Ya, dia jadi makanya itu menuju B. Ya. Seperti itu. Oke. Baik. Setelah itu di sini ada gaya BC dan gaya BE. Di sini diasumsikan BC kompresi, BE itu tensi ya. Nah, BE ini udah bisa ditebak nih arahnya kemana, ke kanan bawah. Kenapa?
Karena dia satu-satunya yang punya komponen vertikal setelah AB. Ya, jadi kan nih AB ada komponen vertikalnya, ya, yang 1250 Newton yang udah diketahui tadi itu kompresi ya. Dia ada komponen vertikalnya ke atas, maka nih harus ada komponen vertikal yang ke bawah. Ya berarti BE di sini. Jadi dia nggak mungkin ke atas juga, tapi pasti ke bawah. Untuk menyeimbangkan gaya vertikal yang dari AB itu, ya. Oke, nah selanjutnya kita misalnya kita selesaikannya dari mana? Paling gampang dari sigma FY dulu, bukan sigma FX. Karena kalau kita mulai dari sigma FX yang tidak diketahuinya ada dua, ada komponen BC dan komponen BE pada arah horizontal. Nah, jika kita mulai dari sigma FY sama dengan 0, komponen yang tidak diketahui dalam arah vertikal hanya BE, jadi kita bisa selesaikan langsung. Ya. Jadi di sini persamaan kesetimbangan 1250 sin 53 minus, karena arahnya ke bawah ya BE ini, minus BE sin 53. Ya, jadi di sini kita bisa langsung hitung dapatkan nilai BE. Setelah itu baru kita terapkan sigma fx sama dengan 0 ya. 3000 plus 1250 cos 53,1 yang ini ya. Plus BE cos 53 kanan minus BC ya. Nah, di sini BE-nya kan didapat dari yang di bawah ya. Anda masukkan nilainya, Anda bisa hitung BC. Nah, dapat enggak ini? Ya. BE sama dengan 1250 dan itu adalah tensi, BC 4500 dan itu adalah kompresi. Ya. Seperti itu. Baik, siapa tadi? Hanif ya? Iya, Pak. Oke. Dev, ini sekarang BE dan BC kita sudah dapat ya. BE itu tensi, BC itu adalah kompresi. Ya. Nah, ini selanjutnya kita bergerak kemana nih, Nev? Ke C atau ke E? Karena tadi BE udah dapat, berarti kan E tinggal 2 titik ya, Pak, yang belum diketahui. Jadi yang E, Pak. Oke. Kalau C? Kalau C kan berarti yang tidak diketahui ada CE dan CD. Kayaknya bisa juga. Bisa juga, betul. Ya, jadi dalam kasus ini kamu boleh ke E ataupun boleh ke C mana saja, no problem ya, karena yang tidak diketahui masing-masing itu tinggal 2 ya. Gitu ya, Hanif ya? Iya, Pak. Oke, good. Bagus ya. Nah, di sini contoh soal ini dia perginya ke E. Nah, di E ini tinggal 2 yang tidak diketahui yaitu CE dan DE. Sama ininya ya. Persama apa? Anda terapkan persamaan kesetimbangan ya. Nah, di sini BE ini tensi ya. Tadi kan BE itu tensi ya. Sebelum ini Anda dapat nih BE itu tensi. Maka pada titik E, BE juga tensi ya, dia keluar ya, keluar dari titik. Oke. Nah, sekarang CE dan DE. Nah, CE dan DE ini Anda boleh apa? Boleh asumsi arahnya ya, karena di sini nggak bisa langsung memang ya. Ya karena di CE ini CE ini kita belum bisa memastikan ya, karena ada komponen yang ke atas dan yang ke bawah. Tapi dari sini sih bisa kelihatan nih kan nilainya 4000 nih, 1250 kelihatan nih pasti CE ke atas ya. Ya, jadi di sini Anda terapkan sigma FY dulu ya. Karena kalau dalam arah sigma FY yang tidak diketahuinya cuma 1. Cuman kalau dalam arah X yang tidak diketahui ada 2. Jadi belum bisa diselesaikan secara langsung. Lebih baik Anda mulai dari sigma FY. Dari sini Anda akan dapat nilai CE ya. Setelah itu Anda hitung kesetimbangan dalam arah X seperti ini ya. Nanti nilai CE yang didapat sebelumnya dimasukkan ke persamaan ini sehingga Anda bisa dapatkan nilai DE. Oke, nanti Anda dapatkan nilainya masing-masing. Ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke C atau bisa ke D mana saja ya. Ya ini udah gampang ya. Tinggal CD aja yang belum diketahui ya. Cuman 1. Ya, hitung kesetimbangannya dapat ya. Seperti itu. Nah, ini use as a check. Jadi di sini kan udah dapat ya sebenarnya nilainya ya. Nah, kita bisa menghitung DE dari sini. Ya. Oh, ini benar apa enggak ininya? Persamaan kesetimbangannya. Oh, ini benar. Ya udah. Seperti itu. Demikian nih untuk method of join. Ada pertanyaan enggak? Silakan.
Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Fatimah, ada di sini Fatimah? Ada Pak, Ada yang mau ditanyakan nggak Fatimah? itu masih bingung kayak tension yang gitunya. Tensinya bingung ya? Maksudnya Iya. gimana? Jadi kayak itu gayanya itu tension atau gaya tarik atau gaya tekan itu masih bingung. Oh, oke. Ya. Baik ya. Saya coba balik ke ini deh. Ya. Baik ya, tadi Fatimah masih bingung katanya tensionnya ini ya. Tensionnya ini, tensionnya gayanya itu tension atau compression ya. Jadi gini nih Fatimah ya. Mana ya? Nah ini, Anda bisa lihat ya di sini. Ya. Jadi inilah kira-kira gambarnya ya. Ya. Dari gaya-gaya itu ya. Ini adalah free body diagram join. Ya. Ini katakanlah ini titik A ya. Join A. Ya. Ini ada gaya reaksi tumpuan R1. Kemudian ada gaya-gaya AB dan AF ini yang mewakili gaya pada batang AB dan AF. Ya. AB ini tension, dikatakan tension apabila dia arahnya itu keluar dari titik. Ya. Ini keluar dari joinnya. Gitu. Nah, AF ini dinyatakan compression karena dia menuju titik. Oke. Nah, jika secara bersamaan di sebelah kanan dari join itu kita gambarkan batangnya, Anda bisa lihat ya di sini batang ini. Maka pada batang tersebut ya, ini kan tension ya, tension ya pasti arahnya kan menarik dari batang itu. Ya. Nah ini kan aksi reaksi AB di sini nih, ini aksi reaksi antara yang ini dengan yang ini nih, ini aksi reaksi. Oke. Jadi kalau kita gambarkan lebih utuhnya seperti ini nih. Ya. Seperti itu. Jadi batang ini mengalami kompresi. Ya, karena dia ditekan kedua ujungnya. Oke. Kemudian pin ini juga baik pin di A maupun pin di F itu juga mengalami kompresi, dia merasakan ditekan oleh si batang AF ini. Si A merasa ditekan dan di si F itu juga merasa ditekan. Begitu. Begitu ya. Nah, demikian pula untuk B-nya nih. Misalnya B di sini tensi, AB ini adalah tensi. Ya. Maka misalkan ini adalah batang AB. Ini adalah join B misalnya. Maka pada batang AB ini ada gaya-gaya tarik ya, tensi. Dan di B juga merasa ditarik. Jadi pada dasarnya adalah aksi reaksi ya. Nah, ini dia akan mengalami tension. Ini adalah gaya AB. Ini adalah gaya AF. Bisa dipahami Fatimah? Ya bisa Pak. Ngerti ya maksudnya ya, ini di sini ya. Tapi lebih bingung yang tadi sih Pak. Kan tadi ada yang contoh tadi. Nah, kayak batang yang tadi yang gitu. Ada batangnya itu yang tadi soal.
Ini nih soalnya yang tadi ini nih. Yang mana? Batang yang mana? Kan tadi tuh kayak ada gaya AF-nya tuh yang ke titik A, tapi ada juga yang ke titik F. Nah itu kayak gimana Mas? Kenapa bisa gitu? Ya itu tadi ya. Anda lihat nih AF ya. Ini kalau di A-nya itu kompresi menuju A, maka di F-nya pasti kompresi menuju F. Oh, iya Pak. Gitu. Kalau di A-nya itu tensi menuju B, maka di B-nya pasti tensi keluar dari B gitu. Oh iya. Oh iya. Karena pada dasarnya ini kan batang yang sama ya. Ini adalah batang yang sama, ini adalah batang AF. Ya. Seperti itu. Jadi kalau di A-nya itu dia kompresi, di F-nya pasti kompresi. Ini batang yang sama. Ya. Kalau di A-nya itu tensi, maka di B-nya juga tensi. Karena itu adalah batang yang sama. Ini adalah batang AB misalnya gitu. Ya. Nah, tadi kalau kan tadi saya gambarkan tuh ininya apa? Kalau gambar lebih utuhnya dari gaya-gaya itu adalah begini. Yang tadi saya bilang ya. Ya. Ini misalnya titik F, ini titik A. Ya. Ini dia ada gaya kompresi di A, ini ada gaya kompresi di F. Ya. Nah kalau kita lihat batang AF-nya sendiri, dia juga akan terkompresi oleh gaya-gaya ini. Nah ini kan aksi reaksi nih. Ini aksi reaksi. Betul nggak? Ketika dia disambung nih gayanya hilang. Seperti itu. Ya. Ngerti nggak? Iya. Ngerti ya. Nah. Oke, baik. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Nah, di boleh sini berikut. bertanya, Pak? Oh, silakan. Pak, kan tadi kan di awal kan ada batang redundan yang nggak diperlukan, Pak. Ya. Kalau misalkan di dalam soal jembatan yang tadi, kalau misalkan ada batang redundannya yang nempel pada salah satu join, apakah perlu diperhitungkan, Pak? Baik. Nah, ini nanti ya. Jadi gini ya, misalkan nih ada kasus ya. Seperti ini ya, kompleks seperti itu. Nah, biasanya ya dalam struktur jembatan itu suka ada struktur redundannya itu. Ini misalnya ini struktur redundannya kita bisa lihat nih, mana aja kira. Sebentar. Nih, ini kita bisa lihat nih struktur redundannya misalnya kita tinjau apa ya? Kita tinjau yang pret dulu nih. Pret ya. Ini bisa lihat nih struktur redundannya di mana aja nih. Yang vertikal ini nih struktur redundan nih. Ini redundan. Ini redundan. Ini redundan. Tapi ya, ini tentu saja sangat tergantung dari gaya luarnya. Ya, misal ya. Misal gayanya itu hanya seperti ini nih misalnya. Misal ya, gaya luarnya hanya seperti itu. Ya, berarti sini kan ada gaya tumpuannya misalnya ya. Di ujung-ujungnya ini. Maka yang saya lingkari tadi itu adalah redundan. Kenapa redundan? Karena dia nilainya 0 tuh di situ tuh. Nah, pertanyaannya adalah gaya batang redundan itu perlu apa enggak sih? Nah, di sini bukan berarti dia itu tidak perlu. Dia boleh jadi diperlukan. Karena itu sangat tergantung dari gaya yang bekerja, gaya luar yang bekerja. Ya. Misalkan ada gaya yang bekerja di sini. Maka yang ini tidak jadi redundan. Misalnya ada gaya yang bekerja di sini. Maka yang itu tidak jadi redundan. Kemudian misalnya ada gaya yang bekerja di sini. Misalnya. Maka yang di atas ini tidak jadi redundan. Begitu. Ya. Jadi jumlah redundan itu sebenarnya untuk mengantisipasi kalau ada gaya yang macam-macam gitu kemana seperti itu. Oke ya. Nah nanti dalam perhitungan itu
Kalau benar itu dia redundan, dia tidak diperhitungkan. Dia nilainya 0. Ya. Nah, dalam banyak kasus nantinya ya, Anda tuh harus mencari dulu mana nih batang zero force member istilah kita tuh. Istilah kita tuh zero force member, bukan redundan ya, sorry. Zero force members. Ya, zero force member. Mana zero force member? Karena kalau kita udah bisa menentukan mana zero force member, maka struktur tersebut jadi sederhana. Begitu. Tapi ini zero force member ini, ya ini sangat tergantung nantinya dari gaya luar itu. Tadi nih redundan tadi nih di sini. Ini ketika tidak ada gaya ini, maka ini jadi redundan, jadi zero force member. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Hah? Ya. Maaf, izin bertanya. Ya. Kalau misalnya ada gaya yang bekerja di tengah batang atau di antara dua titik di batang itu, Pak, apakah gayanya juga didistribusikan ke pinggir-pinggir ya, Pak? Nah, ya. Jadi nanti kita lihat soalnya ya di situ. Kalau kita tetap menganggap itu sebagai struktur trasis, maka itu kita distribusikan ke ujung-ujungnya. Ya, kecuali kalau itu digambarkan bukan sebagai trasis, sebagai beam misalnya. Nah, itu maka tidak perlu digambarkan, tidak perlu dipindahkan gayanya ke ujung-ujungnya. Begitu. Oke, bisa dipahami ya? Nanti lihat soalnya gitu, diperhatikan soalnya. Apakah itu dianggap sebagai truss? Kalau tetap dianggap sebagai truss, maka gayanya dipindahkan ke ujung-ujungnya. Tapi kalau dia bukan sebagai truss, sebagai beam misalnya, maka dia tidak perlu dipindah. Oke? Oke, Pak, terima kasih. Baik ya. Lanjutnya, nah di sini kita akan masuk ke special condition. Ya, special conditions. Nah, special condition ini bisa terjadi dalam kasus-kasus tertentu nih di sini. Makanya disebut spesial. Misalkan ya Anda lihat di sini ya. Ada sambungan join seperti ini. Maka di sini secara kasat mata kita bisa hitung maka F3 ini pasti sama dengan 0. Ya enggak? Ya, langsung aja caranya gimana, kita coba buat koordinat lokalnya X dan Y misalnya. Ini sigma Fy sama dengan 0 membentukkan F3 sama dengan 0. Dan kemudian karena sigma Fx sama dengan 0, ini pasti F1 sama dengan F2. Oke? Oke ya. Nah kemudian ada dua buah batang tersambung ya di satu titik dan tidak ada gaya luar yang bekerja di situ. Kemudian arah batangnya itu tidak searah. Maka bisa kita pastikan F1-nya 0, F2-nya juga 0 pasti. Ya. Paham ya? Mudah-mudahan ya di sini. Ya Anda hitung aja di sini. Ya, sigma bisa gambarkan sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan 0, ya ini pasti F1-nya 0. Ya, kemudian sigma X aksen sama dengan 0 nih pasti F2-nya 0. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kasus yang ketiga, jika Anda dapatkan sambungan dari batang-batang membentuk cross ya, X seperti ini. Ya, ini kan kondisi khusus ya, bentuknya cross seperti ini. Pasti F1 sama dengan F2 dan F3 sama dengan F4 yang berlawanan ya, yang berpunggung-punggungan ya. Ini nilainya pasti sama yang berpunggung-punggungan itu. Gitu. Kalau bentuknya cross ya, cross ya. Yang ini pasti akan sama dengan ini, yang ini akan sama nilainya dengan ini. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya, itu ya. Gitu. Kalau mau tanya, ya. Untuk yang kasus pertama itu, kan yang sigma Fx-nya. Nah itu tuh, F3 ini tuh kayak nggak ngaruh gitu ke sumbu X gitu. Iya, karena kan 0. Karena sudah dibuktikan dia 0.
Oh, Karena kita mulai dari sigma FY sama dengan 0 dulu. oh iya, ini udah. Ya kan? Iya, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Lanjut ya. Nah, selanjutnya ini truss panel ya. Nah, truss panel are frequently cross brace. Cross brace itu bersilangan kayak ini nih, kayak ini. Ya. Such a panel is statically indeterminate if each brace can support either tension or compression. Jadi maksudnya gini. Kalau kasusnya misalnya AB itu bisa menahan baik tarik maupun tekan, dan juga CD juga bisa menahan baik tarik ataupun tekan, maka ini kasusnya statically indeterminate. Statically indeterminate. Ya, nggak bisa diselesaikan secara langsung. Tetapi jika misalnya AB dan CD itu seperti tali atau kabel, ya, seperti yang fleksibel ya, tali atau kabel, dia hanya bisa menahan gaya tarik. Nah, ini menjadi akhirnya menjadi statically determinate. Nah, kalau dalam kasus ini ya, misalnya struktur ini punya kecenderungan bergeser ya, berotasi ya, misalnya ke arah kanan begitu. Maka si AB-nya akan tensi, si CD-nya jadi kompresi. Tapi kan kalau kabel nggak bisa mendapatkan kompresi kan, berarti dalam kasus ini yang CD-nya ini akan sama dengan 0. Ya, karena dia akan mulur ya. Bukan mulur apa? Bukan mulur, apa istilahnya sih? Longgar ya, loose ya, akan loose. Ya, maka CD-nya sama dengan 0. Dan kebalikannya, jika misalnya strukturnya ini itu punya kecenderungan untuk berotasinya itu ke kiri gini gitu. Maka kebalikannya di sini, yang CD-nya ini akan tertarik ya, artinya CD itu tensi, kemudian yang yang AB akan sama dengan 0. Karena dia akan kendur, loose, seperti itu. Oke? Nah, yang lainnya kita anggap 0 ya. Yang dalam hal ini AB itu setengah dengan 0. Kalau kayak gini ya kasusnya yang ke kiri. Atau kalau kasusnya dia cenderung rotasi ke kanan, maka yang CD-nya kita anggap 0. Begitu ya. Oke, ini ada contoh soal. Nah, compute the force in each member of the loaded cantilever truss by the method of joint. Oke ya. Di sini ada. Nah, di sini kita perlu hitung support reaction nggak? Kita perlu hitung support reaction nggak kalau kasus ini, dalam kasus ini? Perlu nggak? Saya nanya ke siapa nih? Belum ada nih. Saya nanya ke tembak aja langsung ya. Nadia di sini, Nadia? Ya, ada. Ya. Nadia, kalau dalam kasus ini kita perlu menghitung gaya reaksi tumpuan nggak? Nggak perlu kayaknya, Pak. Nggak perlu. Kenapa? Kenapa? Nah, ini udah nggak berpengaruh ke ini ya, ke gaya yang di sini. Enggak, ini kan kita diminta untuk menghitung gaya-gaya ya, yang bekerja pada seluruh batang. Nah, pertanyaannya, kita perlu menghitung gaya reaksi tumpuan dulu atau tidak nih? Supaya bisa menghitung gaya-gaya batang-batang ini gitu. Kan kamu tadi jawab, nggak perlu Pak. Kenapa? Pertanyaan saya berikutnya.
Kenapa? Gimana Nadia? Bisa jawab? Kurang tahu, Pak. Coba panggil teman kamu yang lain. Siapa yang kira-kira bisa jawab nih? Siapa? Silakan. Nurul Ayu. Nurul. Oke, Nurul. Nurul. Halo? Ya, Nurul? Iya, Pak. Oke. Tadi pertanyaannya sama. Kita perlu menghitung gaya tumpuan nggak di sini? Reaksi gaya tumpuan perlu nggak kita hitung? Kayaknya perlu, Pak. Cuman kita pertama kali nggak harus ngitung di E gitu. Karena di A cuma 2 gaya doang yang nggak diketahui. Tapi kalau misalnya saya milih yang di A, saya perlu nggak, harus nggak menghitung gaya EX-EY-nya? Bisa nggak saya menghitung semua gaya-gaya batang dalam struktur truss ini tanpa menghitung lebih dahulu gaya tumpuan di E atau di D? Gimana ya? Gimana? Perlu nggak? Kayaknya nggak perlu sih, Pak. Nggak perlu, betul. Karena kita bisa mulai dari titik A, betul. Iya, nggak perlu. Jadi ini nggak perlu Anda hitung berapa gaya tumpuannya, nggak perlu. Karena Anda bisa mulai dari titik A, betul ya. Jadi dari titik A ini, itu yang tidak diketahui ada berapa? AB sama AC doang, Pak. Iya, hanya 2 itu saja ya. AB diketahui ya, sudutnya harusnya bisa dihitung ya, ya nggak? Iya. Ya, ini ada AB. Dan kemudian ada AC ya. Nah ini asumsinya saya gunakan yang benar nih. AB kenapa saya gambar ke atas? Karena dia harus melawan 30 itu. Betul nggak? Kemudian AC saya gambar ke kiri karena AB ada arah ke kanan. Ya. Tapi ya, kalaupun tidak begitu, misalnya AB-nya Anda asumsikan ke bawah, AC Anda asumsikan ke kanan juga bisa. Tapi nanti nilainya negatif pasti. Itu artinya asumsinya salah. Ya. Jadi artinya sebenarnya adalah kebalikannya dari itu. Oke. Nah di sini Anda hitung kesetimbangan momen di Y. Ya, Anda akan dapat AB, benar nggak? Kemudian setelah itu hitung kesetimbangan dalam arah X, Anda akan dapat AC. Ya, jadi AB dan AC diketahui. Nah, setelah itu menuju titik apa? Nurul ya? Nurul ya ini ya? Menuju titik B juga bisa, Pak. Iya, B juga bisa. Ya tinggal B, nggak mungkin ke C. Iya, nggak mungkin. Ya, B. Anda berangkat ke B sekarang. Yang B, yang tidak diketahui BD dan BC saja kan? Ini kan? Nanti hitung kesetimbangan titik di B. Saat ini AB udah diketahui. Nah ini perhatikan nih, AB-nya saya arahnya ke bawah tuh. Karena dia tarik. Sama dengan yang bawah ini tarik ya, tension. Ya. Nah kemudian nantinya di sini ada BC. BC-nya kemungkinan besar pasti ke atas ya. Kemudian ininya pasti ke kanan. Ya, BD. Ya, hitung kesetimbangan gaya di B, maka Anda akan dapatkan nilai BC dan BD ya. Gitu ya. Nah, setelah itu Anda menuju titik mana? Titik C. Titik C, betul ya. Selanjutnya udah ya, selesai ya, dapat ya. Seperti itu. Oke. Baik. Baik ya, selanjutnya nah kalau seandainya di sini ada tinjau titik E. Nah, di titik E ini yang tidak diketahui ada 3 nih, nggak bisa nih kalau dengan meninjau titik E saja. Nah, di sini memang akhirnya
Kalau ingin menghitung titik DE mau nggak mau memang harus menghitung berapa gaya tumpuan di E. Sebenarnya kita bisa di D asal ini diketahui sudutnya. Masalahnya ini kita nggak tahu di sudutnya berapa ya. Gitu. Nah di D ini dia cuma terhubung oleh batang satu gaya, artinya di sini ini gayanya satu ya, seperti batang dua gaya. Bukan batang satu gaya, maaf, batang dua gaya. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, ini kalau ini dia ngitung ininya dulu apa? Gaya-gaya reaksi ya di E dan juga di T. Di T, sorry, di apa nih? D. Ini D. Bisa aja sih. Nah, setelah itu baru mulai satu-satu dicari semua dapat ya. Oke, baik. Sementara itu dulu ya untuk method of joins. Nanti kita akan sambung lagi ya dengan latihan dan kemudian hari Jumat ya latihan lagi untuk method of join. Kemudian berikutnya di jam keduanya kita mulai masuk method of section. Ya, jadi bagaimana menghitung gaya-gaya pada batang pada trasis ya dengan cara metode potongan. Oke, baik. Ada pertanyaan terakhir? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu hari Jumat ya. Jaga kesehatan kalian. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.